Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat dan bahagia sehingga bisa meningkatkan imun kalian dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan tetap semangat mengikuti pembelajaran IPA. Hari ini kita belajar tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Maha besar Allah yang sudah menciptakan alam ini lengkap dengan berbagai zat yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup. Allah juga menciptakan berbagai proses yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya, seperti fotosintesis yang dapat menyediakan oksigen dan bahan makanan bagi makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Kemudian ada daun yang sudah tua jatuh menjadi sampah, kemudian mengalami proses pembusukan atau penguraian, di mana zat-zat penyusun daun akan diubah menjadi zat yang lebih sederhana dan bisa juga digunakan sebagai pupuk kompos. Jadi, di alam ini terjadi proses pembentukan zat seperti fotosintesis dan proses penguraian zat seperti pembusukan daun. Zat di alam ini tersusun atas materi yang sangat kecil yang kita sebut dengan atom. Fotosintesis terjadi dalam organel yang namanya kloroplas, di mana di dalam kloroplas terdapat klorofil. Dengan strukturnya bisa kita lihat pada gambar. Ada daun, kemudian dilihat jaringannya, ada jaringan palisade, jaringan epidermis, stomata, kemudian kita lihat ini ada sel daun, di mana di dalam sel daun tadi terdapat kloroplas. Klorofil ini merupakan senyawa yang tersusun atas beberapa atom, di antaranya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan magnesium. Glukosa di sini mempunyai atom penyusun hidrogen, oksigen, dan karbon, sama dengan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Glukosa yang terbentuk dari hasil fotosintesa ini memiliki zat yang berbeda dari zat asalnya, yaitu karbon dioksida dan air. Glukosa bentuknya padat dan rasanya manis. Karbon dioksida bentuknya gas dan tidak berasa. Untuk air bentuknya cair dan tidak berasa. Molekul yang menyusun zat ini terdiri dari dua atom atau lebih, dapat berikatan melalui proses kimia dan kita sebut dengan ikatan kimia. Contohnya, pada CO2 di sini terdapat satu atom C yang dapat mengikat dua atom O. Jadi terdapat dua ikatan kimia antara atom C dan O. Contoh yang lain, pada H2O, satu atom O ini mengikat dua atom H. Jadi terdapat dua ikatan kimia yang mengikat atom H dan O. Pembentukan glukosa pada fotosintesis, penguraian sampah, siklus gas karbon dioksida, maupun siklus nitrogen ini merupakan contoh proses kimia yang terjadi di alam yang dapat menjaga keseimbangan alam. Zat-zat kimia yang diperlukan makhluk hidup ini ada yang disediakan oleh alam dan ada juga yang dibuat oleh manusia melalui proses kimia dalam industri. Pupuk buatan seperti urea ini mengandung nitrogen dalam bentuk ion amonium. Pupuk NPK mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang digunakan petani untuk menyuburkan tanaman. Ini adalah salah satu gambar yang menunjukkan siklus nitrogen secara alami yang berlangsung di alam. Tubuh makhluk hidup juga tersusun atas miliaran atom-atom. Atom-atom ini berikatan membentuk senyawa sehingga menjadi bentuk tertentu. Misalnya rambut kita. Ini terdiri dari molekul yang mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur. Dan contoh yang lain tulang kita
mengandung kalsium, fosfor, dan oksigen. Amilum ini disusun oleh molekul berantai panjang. Rantai panjang disusun oleh unit sederhana yang disebut dengan glukosa. Antar molekul glukosa dihubungkan oleh oksigen dengan ikatan glikosida. Berikut perbedaan struktur senyawa amilum pada kentang dan selulosa pada pensil. Amilum dan selulosa ini mempunyai molekul penyusun yang sama, yaitu glukosa. Tapi ikatan antar molekulnya berbeda. Selulosa adalah zat yang keras, jika dikonsumsi manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Amilum dapat dicerna dan dijadikan sebagai sumber energi. Setiap senyawa memiliki rumus molekul yang menunjukkan jenis atom penyusun dan perbandingannya. Air H2O ini tersusun atas satu atom O dan dua atom H. Apabila dua atom O mengikat, perbedaan struktur molekul H2O dan H2O2. Atom ini adalah unit terkecil dari suatu materi. Atom terdiri atas subatom, yaitu elektron, neutron, dan proton. Neutron dan proton ini membentuk inti atom atau nukleus. Elektron bermuatan negatif, sedangkan proton bermuatan positif. Sedangkan untuk neutron ini tidak memiliki muatan. Untuk struktur atom bisa dilihat pada gambar. Dari kulit atom ada elektron, kemudian ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Pada atom netral ini jumlah proton dan elektronnya sama. Sedangkan atom negatif biasanya jumlah elektronnya lebih banyak. Sedangkan pada atom positif jumlah protonnya yang lebih banyak. Setiap partikel penyusun subatom ini mempunyai massa elektron. Mempunyai massa yang sangat kecil dibandingkan proton dan neutron. Sehingga massa atom ini berpusat pada inti atom saja. Berikut perkembangan teori atom. Yang pertama ada John Dalton. Atom merupakan bola pejal yang merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Dan setiap unsur terdiri dari atom-atom yang identik. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai atom yang berbeda. Atom-atom dapat bergabung dengan perbandingan tertentu, ini bisa membentuk senyawa. Penemu teori atom oleh Joseph John Thomson bahwa atom ini merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Sedangkan menurut Ernest Rutherford, atom ini sebagai bola, di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron berputar mengelilingi inti. Untuk teori Niels-Bohr, atom ini terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu atau kita sebut dengan orbit, yang disebut kulit-kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti, elektron tidak memancarkan energi. Kemudian teori atom modern atau mekanika gelombang. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Di mana neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat disebut dengan nukleus atau inti atom. Kemudian elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya, membentuk awan elektron. Sedangkan kita lihat untuk menurut Bohr, atom ini memiliki kulit atom tempat elektron mengelilingi nukleus. Kulit atom yang dekat dengan nukleus paling dalam memiliki energi yang rendah, sedangkan yang jauh dari nukleus memiliki energi tinggi.
Bila jumlah atom dan proton dalam atom jumlahnya berbeda, maka atom tersebut akan bermuatan atau membentuk ion. Nah, proses pembentukan ion ini kita sebut dengan ionisasi. Mikroskop elektron adalah alat yang dapat digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil. Misalnya di sini ada virus dan organel sel dengan perbesaran 1000 hingga 1 juta kali. Sedangkan mikroskop cahaya ini maksimal perbesarannya 1000 kali. Pada mikroskop elektron, berkas elektron digunakan sebagai pengganti cahaya. Kemampuan pembesaran elektron diakibatkan oleh pendeknya panjang gelombang dari elektron, yaitu 100.000 lebih kecil daripada cahaya. Nah, ini berikut hasil gambar mikroskop cahaya dan elektron. Penerapan lain dari mikroskop elektron yaitu ronsen atau sinar X. Sinar X ini digunakan untuk mendiagnosa atau menganalisa penyakit, biasanya untuk melihat patah tulang atau paru-paru. Dan sinar X ini ditemukan oleh Wilhelm C. Ronsen pada tahun 1895. Wilhelm C. Ronsen ini menemukan bahwa ketika elektron yang memiliki energi tinggi menabrak suatu materi seperti gelas, maka akan memancarkan radiasi atau energi yang dialirkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel subatom. Nah, ini dapat menembus benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Biasanya radiasi tersebut dinamakan dengan sinar X. Saat ini sinar X sangat penting untuk mendiagnosa suatu penyakit. Sinar X juga dapat digunakan untuk menganalisa struktur molekul suatu senyawa yang berbentuk kristal. Dan teknik ini dikenal dengan kristalografi. Nah, ini hasil dari diagnosa penyakit yang menggunakan sinar X. Bisa kelihatan rangka yang ada di dalam tubuh. Baiklah anak-anak, sementara demikian materi yang Ibu sampaikan tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian yang Ibu sampaikan tadi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.